Halo Mas Kang. Lama ya, 2 minggu ya? Udah 2 minggu loh Mas Kang nggak ketemu. Apa kabar Mas Kang? Kayaknya semakin cerah ceria, semangat gitu kan? Iya nggak Rasanya sih? lama. Oh, malah lampunya lagi redup ya. Mas Kang, ini setelah 2 minggu hiatus seperti itu kan kalau kata boybandnya gitu 2 minggu hiatus, akhirnya kita balik lagi di Sonora Feng Shui. Masih kita Ya, lanjut tentang sio-sio. Kalau terakhir sionya itu sio monyet. Jangan ditanya Mas Kang ya, sio monyet itu sifat dan karakternya seperti apa. oke, nggak apa-apa. Nah, minggu ini kita mau ngebahas sio ayam, sahabat Iya, Sonora ya. Jadi karena ada Mas Kang, ada Sesa juga hari ini yang pastinya nemenin Anda di Sonora Feng Shui. Mungkin langsung aja nih nanya ke Mas Kang. Mas Kang, sifat dan karakter dari sio ayam itu seperti apa? oke. Jadi kita bahas show ayam hari ini ya. Kita Mm-mm, 3 show mm-mm. yang belum kita bahas. Ada show Betul. ayam, show anjing, dan show babi. Oke, Mm-mm. last three ya. Oke. Show ayam, kata kuncinya. Mm-mm. Karena nggak lengkap kalau nggak mau dengan kata kunci. Kalau Betul. show monyet 2 minggu lalu, Mas Ika, Pak, saya yang ingetin, kalau show monyet itu kata kuncinya adalah strategi ya. Ha-ah. Nah, jago strategi. Kalau show ayam itu kata Mhm. kuncinya dia adalah perencana, si perencana. Ah, perencana. Ya, jadi kalau punya kenalan show ayam, itu Mhm. targetnya itu selalu fix ya, punya target yang jelas dan rencananya pun mau ngapain jelas. Ah, oke. Udah disusun semuanya ya, Mas Kang ya? Ya, suka menyusun strategi, Mhm. sorry, rencana, dan juga sangat multi talenta. Oh, wow. Oke, oke. Terus, Ya. Mas Kang? Mhm. Jadi kalau nggak enak kalau ketemu orang yang bersio ayam itu, hobi dan bakatnya banyak sekali. Ya, bisa betulin elektronik, nanti dia bisa ngajarin anak sekolah, bisa Semulti macam-macam. talented itu ya, Mas Kang ya? Iya, gitu. Jadi sangat beruntung bagi yang jadi show ayam ya, multi talenta itu nilai positifnya. Mhm. Dia juga orang yang tangguh, ya, tidak takut sama setback, tidak takut Ah, sama yang namanya kesusahan hidup, ya, karena orang itu dia pasti disiplin untuk selalu tetap maju memperbaiki hidupnya. mhm, mhm. Ah, Itu oke. saya. Ini tadi kata Mas Kang kan sio ayam itu dia udah apa namanya udah ngerencanain dari jauh-jauh lah hari kayak gitu kan. Ini harus gini step-stepnya harus seperti seperti ini. Kalau satu waktu nanti ternyata rencananya itu di ujungnya itu nggak sesuai dengan rencananya dia itu gimana Mas? Nah, betul, pertanyaannya tepat sekali juga. Ya, karena show ayam itu, bayangin dia itu tertarget ya, apa yang dia Heeh. inginkan, dia mau mencapai target yang dia rencanain di awal. Tapi dalam perjalanannya mungkin aja banyak rintangan-rintangan yang harusnya dia lewati dengan cerdik, dengan strategi, contohnya dengan show monyet. Tapi show ayam malah mungkin lebih asal nabrak gitu, asalkan Oh, target yang dia mau capai bisa tercapai gitu. Jadi strateginya dia lemah, rencananya dia rapi. oh, ini berarti seharusnya cocok dong Mas Kang, sio monyet sama sio ayam nih. Betul, saling komplementari Melengkapin dan ya? saling Heeh. membutuhkan. Ah, oke. Jadi yang satunya ini ngerencanain, yang satunya lagi ini sekalian apa ya eksekutornya gitulah ya Mas Kang ya bisa dibilangnya strateginya harus seperti apa Ya, gitu ya. ya, Ah, betul. oke. Jadi kalau ketemu rintangan, Mhm. strateginya bisa dengan cara comonya seperti itu. Ah, oke. Baik. Ini kalau tadi satu sio yang klop sama sio ayam adalah sio monyet. Ada lagi nih nggak Mas Kang? Yang cocok lagi Ada, sama sio jadi ayam? ada di antara siomonnya juga ada yang lain ya. Itu Mhm. kita sebut segitiga percocokan ya. Mhm. Ada pertama ada show ulat dan show kebab. Ya, jadi Oh, tiga oke. show ini membentuk segitiga, ada ulat, kerbau, dan ayam. Mhm.
gitu. Itu kecocokannya karena apa nih Mas? Apa yang bikin mereka jadi cocok? Pertama karena kita hitung secara matematik ya derajatnya, yang itu kalau membentuk segitiga, kan kita udah bicara yang jauh sebelumnya ya. Kalau peletakan show itu kalau ketemu segitiga beda 3 show, maka terjadi kecocokan. Di lain dari itu, dari sifatnya pun juga cocok ya. Show kelinci, bukan show kelinci, Kerbau. ada show kerbau dengan kegigihannya dan disiplin. Nah, kalau show ayam itu juga selalu menjunjung tinggi kedisiplinan. Maka betul cocok banget nih. Pekerja keras, disiplin, ya, jadi bisa jalan. Oh, sesuai dengan sifatnya dia ya Mas Kang ya. Oh, mau bekerja keras dulu deh, cocok deh. Ah, oke. Ya, kalau ular kan juga kita tahu ahli siasat ya, juga dia selalu diam, dia punya riset untuk pendapat dia langsung gegabah ya. Jadi dia bisa jadi penasehat yang baik juga buat si ayam. Oke. Itu tadi ketiga cocokannya Mas. Kalau nggak cocoknya? Nah, mungkin kalau dari sudut pandang sifatnya show ayam, show ayam ini negatifnya adalah dia nggak sungkan untuk apa ya namanya menegur. Oh, dia nggak enakan gitu Mas Kang? Nggak sungkan. Jadi dia bisa belak-belakan. Oh, oke. Ya banyak orang bisa tersinggung dengan show ayam. Ayam jadi sakit hati gitu ya? Betul. Nah, siapa yang bisa sakit hati? Terutama kita lihat ada show tikus, karena show tikus adalah orang yang perasa, ya sifatnya itu sangat perasa sekali. Jadi nggak boleh ngomong salah. Lalu show kelinci, ya show kelinci juga sangat memperhatikan image dia. Jadi kalau di depan orang ditegur pasti marah. Oh benar-benar. Aduh, image-nya udah bagus ini tapi dimarahin gitu ya. Betul. Oke. Itu ada show kuda. Show kuda kan kita tahu juga sama-sama keras. Oke. Berarti ada cocok, ada nggak cocoknya ya. Ini untuk Benny _8899 ya. Untuk sesi tanya jawab silakan. Kalau misalnya untuk sahabat Sonora yang lainnya juga ya, kalau ada mau bertanya, silakan ini langsung aja tulis di kolom komentar. Nanti kan saya tanyakan. Tapi sebelum ke sana saya masih mau nanya-nanya dulu sama Mas Kang ya, biar sekalian Mas Kang jelasin dulu nih sio ayam ini kayak seperti apa gitu. Karena mau konsultasi juga silakan ya, langsung aja tulis di kolom komentar. Nah, ini Mas Kang hari ini bawa laptop kan Mas? Udah siap di samping saya. 2 minggu nggak kepake untuk ini ya Mas Kang ya, konsultasi ya sahabat Sonora ini ya. Mas Kang, ini kan tadi kalau kita udah kenal cocok nggak cocoknya sama sio-sio mana gitu kan. Kalau untuk tadi di awal juga Mas Kang udah nyebutin sio ayam ini multi talenta. Bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Tapi kalau untuk karirnya sendiri, ini seperti apa Mas Kang? Iya, jadi karirnya itu kalau bergerak di bidang jasa, di bidang elektronik, ya, itu bisa masuk ya secara umum. Oke. Tapi harus hitung lagi dengan tanggal bulan dan jam baru kita bisa pastikan. Tapi secara umum, memang show ayam ini multi talenta kok. Jadi kata-kata bisa masuk di dunia pendidikan, dunia jasa, ya. Berarti jasa bisa ya Mas Kang ya, tapi balik lagi harus dihitung lagi ini kan? Betul. Oke. Terus Mas Kang, kalau untuk kesehatannya gimana nih si ayam? Si ayam juga orang yang punya fisik yang bagus, ya. Cuman ada 2 hal yang harus digarisbawahi, yang harus dijaga, itu kesehatan liver dan pencernaan. 2 ini. Rata-rata pada pencernaan ya Mas Kang, emang kenapa sih ini Mas Kang si ayam dengan pencernaan? Iya, jadi memang pencernaan itu ditentukan dengan elemen tanah. Jadi kalau tanah itu memang kita harus hitung dengan seksama baru bisa tahu apakah sifat elemen tanah ini mencukupi atau tidak. Oke, baik. Untuk handicapnya Mas Kang? Handicap kayaknya tadi udah tuh, ya. Jadi orangnya nggak sensitif, kadang bisa angkuh juga, suka bisa jadi angkuh juga Mas Kang?
Betul. Ya, jadi Oh, kadang bisa angku dan suka pamer pencapaian. Jadi apa yang dia udah capai, dia bisa oh, tunjukkan. Dia nggak segan untuk tunjukkan pencapaiannya ke orang lain. Gitu. niatnya adalah mengapresiasi rencananya dia, tapi malah jadinya sombong ya Mas Kang, jadi angkuh gitu ya. Bisa ke arah situ. Bukan berarti semua show ayam itu Hmm. sombong. Ya, ada yang memang seperti itu. Ah, oke. Ini pertanyaan dari Sesa nih udah sih Mas Kang. Cuma mungkin sahabat Sonora ini kayaknya tadi udah banyak yang join juga. Waduh, langsung ditarik nih laptop sama Mas Langsung. Kang ini. Ada yang nanya. Ada yang nanya Mas Maaf, Kang. Yang kita bantu. nanya pertama ini dari Asep.Ridwan91 ya. Mas Kang, ini namanya adalah Asep Ridwan. Lahirnya tanggal 6 bulan 3 Tahun? 1991. Oke. Pertanyaannya? Jamnya Eh, dulu. Jamnya ada. aduh, wah iya nih jamnya belum ada nih. Tapi sambil, oh ada. Bukan ding Mas kan nggak ada. Ini mungkin untuk Asep Rituan ini ya, sambil boleh dikirimkan lagi untuk jamnya ya. Tapi pertanyaannya ini Mas Kang, ini kan saya adalah logam dominan. Dan rencananya ini 2 tahun lagi akan menikah. Kira-kira bisa nggak ya? Terus pertanyaan kedua, kalau saya kerja di IT, kira-kira cocok atau tidak? Nah, ini masih nunggu jam juga ya? Ya, saya jelasin sedikit kalau untuk pernikahannya. Kalau pernikahan itu kita nggak bisa lihat satu orang, kita mesti lihat selain Pak Asep, kita lihat juga pasangannya, apakah berdua Ah, di waktu yang tepat atau tidak. Jadi nggak bisa kita hitung misalnya Pak Asep cocok di tahun depan, tapi ternyata calonnya tidak cocok. Maka nanti hasilnya tidak bagus juga. Karena namanya pernikahan kan 2 orang jadi dua satu. ya. Ah, oke. Mungkin ini mungkin Pak Asa juga lagi dengerin ini mau sambil ditulis juga untuk pasangannya ini kali ya Mas Kang. Tapi ini Pak Asep udah ngasih jamnya Mas Kang, Jamnya. 21.22. Oke, Pak Asep, hebat juga nih bisa tahu logamnya itu dominan. Tapi bener ya? Logamnya dominan, tapi ada lagi yang lebih dominan daripada logamnya. Oh, ada lagi Mas Kang. Apa itu? Iya, jadi selain logam, dari karakteristik Pak Asep juga kita lihat unsur airnya juga lebih dominan lagi malah. Oh, nah itu gimana tuh Mas Kang? Kalau tadi untuk kerjaan di IT itu cocok atau enggak? Oke, kalau kerjaan untuk di IT, kita lihat di sini hitungannya bisa ada 2 skenario. Mm-mm. Kalau Pak Asep menyediakan jasa IT, Mhm. itu masih bisa menghasilkan, masih bisa punya punya kedepannya bisa ada hasilnya. Ya. Mhm. Tapi kalau ternyata Pak Asep itu lebih fokusnya di produknya, jadi antara lain juga bikin software, juga Ya. bikin programming untuk Mhm. dijual lagi, maka hasilnya bisa jelek. Oh, dibedain ya jasa sama produk ya. Ya, jadi kalau memberikan jasa IT itu bisa bagus, tapi itu pun bukan yang terbaik. Mungkin bisa ada hambatan-hambatan, tapi tetap menghasilkan. Mm-mm. Nah, kalau kita bicara produk IT-nya sendiri, nah itu lebih baik jangan. Ah, oke, lebih baik jangan kalau Mas Kang ini ya. Itu tadi untuk karirnya di IT cocok atau enggak gitu. Kalau cocoknya berarti di mana nih Mas Kang? Kirain nggak nanya. Saya bantu pertanyaan dari Pak Asep ini. Pasti ada pertanyaan seperti itu kan. Iya, Pak Asep paling bagus itu di bidang berunsur logam dominan.
Memang cocoknya di logam dominan berarti ya Mas Kang ya. Meskipun Ya, tadi dominannya adalah air ya. iya. Halo? Halo Mas Kang, nah sedikit agak Oke. delay tadi di sini. Tiba-tiba Udah ada telepon kangen sama masuk. Sonora. Tiba-tiba ada telepon masuk gitu kan Mas Kang. Jadi tadi agak sempat ke stop bentar gitu. Iya. Lanjut Mas Kang. Iya, jadi elemen berunsur logam dominan itu banyak sekali ya, antara lain itu ada besi, ya, logam, ya, emas, perhiasan itu Ya. diantaranya. Oke. Banyak ya berarti pilihannya Mas Kang ya. Iya, Oke Mas Kang, ini lanjut ya. lanjut ya. Lanjut, tadi udah Pak Asep ini udah aman, sudah dijawab. Kemudian ada yang mau nanya lagi nih Mas Kang. Dari Sylvia Mhm. underscore 0888. Saras dong, Saras 008. Wah, kok saya jadi jokesnya sendirian ini Mas Kang. Ini mau bertanya untuk suami dari ibunya nih ya, namanya adalah Hedi. Lahirnya, Yang pengen ditanya suami, ha, namanya Hendy, Hedi, Hedi, oke, Hedy, ha. Lahirnya ini tanggal 8 ya, bulan 1 tahun 70. Tapi ini jamnya cuma dibilang jam 2 lewat Mas Kang, jam 2 lewat subuh. Jadi nggak di oke, masih menitnya. bisa. Oke. Ini mau nanya pekerjaan yang cocok ini apa, kemudian untuk warna bajunya itu warna apa aja. Banyak nih rombongan nih Mas Kang, sama Oke. kesehatannya. Nah, ini perdana nih, kita lagi bahas show ayam. Nah, ini Mm-mm, kebetulan juga Pak Hedi adalah show ayam. mm-mm. Ya, saya jawab apa dulu nih, bisnisnya ya. Bisnis dulu boleh Mas Kang. Oke, ini luar biasa ya. Mhm. Cocoknya itu tertuju cuman pada satu elemen aja, yang lainnya kurang baik. Ya, Apa itu Mas Kang? itu di unsur dominan api. Oke. Ya, jadi kalau selama ini bergelut di bidang berunsur api, pasti sampai sekarang lanjut menghasilkan dan bisa berbuah bagus sekali. Ya, Hmm. jadi kalau unsur api itu apa aja? Itu meliputi restoran, ya, sumber energi seperti batu bara atau pelistrikan, ya, bidang hukum itu juga ada di api. Banyak sekali. Tapi Mhm. intinya unsur dominan api. Oh, intinya adalah unsur dominan api. Udah paling itu yang cocok ya Mas Kang ya? Betul. Oke. Nah, kalau selama ini bukan di unsur itu, ya pasti gonta-ganti terus, ya, banyak halangan. Mm-mm. Oke, itu untuk Oke. bisnis, untuk karir. Ya, Kemudian untuk warna baju nih Mas Kang. warna baju. Oke, udah siap belanja belum? Kenapa di Mas Kang banyak ya yang harus disiapin ya? Nah, karena ini ada yang warna-warna yang harus dipensiunkan. Ya, tidak Ah, boleh dipakai lagi. Ya, bagi Pak Hedi, tolong jangan pakai baju lagi warna hitam, biru, abu-abu. waduh banyak ya? Ya, makin pakai baju hitam, biru, abu-abu, makin sensitif dan susah dengerin pendapat orang. Oke. Ya, banyakan nanti malah sensi. Nah, jadi tolong mulai dari sekarang hindarin warna gelap, hitam, biru, abu-abu, tolong pensiunin. Ya, selain itu juga yang harus dipakai, ya, yang harus Mm-mm. dipakai itu mulai dari sekarang baju dominan warna hijau. Ya, bukan berarti jadi daun, tapi bisa hijau pakai warna corak lain, ya. Tapi dominannya hijau. Dominan hijau. Iya. Oke.
Cuman hijau aja Mas Kang. Iya, tadi sih saya bilang hijau, ada warna-warna lain boleh. Tapi dominannya tetap hijau. Dominannya hijau. Iya. Kalau lagi istirahat ya mungkin boleh pakai warna lain, tapi ini kita bicara lagi beraktivitas, lagi bekerja, berusaha. Hmm. Oh, oke. Menghindari warna gelap, tapi kalau yang dipilih adalah dominan hijau ya Mas Kang ya. Betul. Oke. Kesehatan Mas Kang. Ini kesehatan ya, ini Hmm. banyak harus Diingatkan harus lagi dicatat. ini ya. Hmm. Ya. Untuk Pak Hedi ini eh, harus mulai dari sekarang tahu batasnya ya, karena apa? Selain livernya nggak bagus, ternyata jantungnya juga ada kendala. Ya, jadi kalau kerja jangan terlalu stres ya, karena ini nggak bisa handle pressure terlalu besar untuk Pak Hedi. Ya, Oke. banyak masalah pasti pusingnya luar biasa ya. Jadi kalau ada masalah dikit bisa langsung memicu stresnya. Mungkin ini Gitu. karena udah prepare dari awal kali Mas Kang. Karena kan tadi kan katanya ayam kan perencana seperti itu. Jadi akhirnya tertuang ke situ Bisa. semua. Ngaruh nggak sih? Bisa? Bisa Santai aja seperti sih Mas itu. Kang. Bisa disambung ke situ. Cuman dari hitungan pribadi ini malah Hmm? ya. Oke. Hitungan pribadi itu lebih mengarah kalau Pak Hedi ini nggak bisa handle stres. Gitu ya. Jadi hindarin berpikir terlalu berat dan juga jangan kerja terlalu keras ataupun bergadang. Begadang itu yang agak susah ya. Kalau lagi kerja harus diselesaikan gitu kan. Mau nggak mau harus begadang. Tapi kalau dari Mas Kang itu dikasih tahu nggak boleh begadang, kurangin begadang ya Mas Kang ya. Betul. Nah, Oke. selain itu juga makanannya dijaga karena livernya nggak bagus, makanan berminyak, berlemak udah nggak boleh lagi. Waduh. Berarti kemarin Makanan baru enak Idul nggak Adha mau. nih. Berarti kemarin kayaknya enak tuh makan kambing, sapi. Aduh. Itu justru itu Iya. harus dihindari ya Mas Kang ya. Iya, padahal Pak Hedi cocoknya buka restoran nih. Mungkin restoran sehat kali ya. Restoran sehat bener, restoran vegan gitu kan, sayur-sayuran gitu. Ada lagi Mas Kang, ini tadi kata Mas Kang untuk kesehatan harus di list lagi nih, apalagi nih? Apa udah cukup? Harusnya udah cukup ya. Yang penting jaga makan, jaga istirahat. Itu. Oke, jaga makan, jaga istirahat untuk Pak Hedi ya. Siap. Ini terima kasih untuk istrinya Pak Hedi tadi, saya lupa namanya siapa. Lanjut lagi nih Mas Kang. Ya. Dari @Dewi Ayuswari ya. Untuk Dewi ini lahirnya, waduh, tapi ini nggak ada jamnya nih Mas Kang. Saya baru ngeliat ini nggak ada jamnya nih Mas Kang. Kalau nggak ada jamnya nggak bisa akurat. Skip dulu Jadi, ya. Nanti ini untuk Dewi ini boleh nanti di kolom komentar ditulis lagi nih jam lahir dari Ibu Dewi sama dari suaminya, ya. ya. Kemudian kita lanjut lagi nih Mas Kam. Berarti ini saya scroll lagi nih ke bawah. Agak rame hari ini karena yang nonton ada 24 orang gitu ya. Aduh, selamat sore, terima kasih loh ini. Ya, Mas siapa Kang, ini cepat sebelum internetnya error nih. bener Mas Kang, bener-bener. Lanjut ini dari Benny underscore 8899. Wih, Benny. Lahirnya 3 Oktober 1985. 3 Oktober 1985. 1985. Jam lahirnya 23.15, Mas Kang. Oke, untuk Oke. Pak Benny mau bertanya soal apa? Arah hadap rumah yang terbaik, Mas Kang. Agak ribet ya ini ya. Ini memang kan kita udah pernah bahas Nah, ya. itu dia. Hitungnya itu memang lebih jelimet ya, jadi agak susah, agak butuh waktu lama. Kalau garis besarnya kita udah dapat gambarannya belum, Mas Kang? Kira-kira
Ya, secara garis besar itu kalau bisa cari yang hadap timur ya. Timur kalau secara garis besar ya. Pandangannya ke Ah, barat, menghadap ke timur. oke. Ya, Ke timur berarti ya, itu secara garis besar. Kemudian ini pertanyaannya adalah, mohon saran hari baik untuk mulai bangun rumah dan hari baik mulai menempatin rumah. Itu bisa dihitung juga Mas Kang? bisa. Justru ya itu yang tepat ya. Jadi Nah itu, memang penting sekali bangun rumah itu harus mengikuti tanggal yang baik secara ah, pribadi ya, apalagi kepala keluarga itu yang harus dihitung. mhm, Jadi mhm, dari data kepala keluarga kita bisa tahu hari yang baik untuk memulai pembangunan rumah atau mhm. tempat usaha ya bisa dipakai. Nah, lalu juga Hmm, mesti juga hitung tanggal masuk ke rumah yang oke. baik ya. Jadi nanti kalau rumahnya udah selesai mau masuk ke dalam rumah untuk dihuni ya kita harus hitung lagi. Ya cuman Ah, mhm. minta maaf lagi kalau hitungan tanggal memang nggak bisa cepet. Jelimet ya Mas Kang ya, harus ada yang Iya, banyak ininya ya. Oke. Berarti iya. itu pertanyaan dari Pak Beni untuk hari baik ya, sama untuk menempati Betul. rumahnya nih ya, bangun sama menempati rumah belum bisa dijawab. Ini pertanyaan Mhm. menarik nih Mas Kang, dari Pak Beni juga. Bagaimana cara menambah hoki? Nah, Bagaimana cara menambah cara hoki? menambah hoki. Ya, hoki. Hoki itu kan hoki, artinya energi baik ya. Mm-mm. Bagaimana cara dapat hoki ya kita harus aktif ya secara fisik, mental itu ada dalam kondisi yang terbaik. Ya, gimana bisa dapat fisik, mental yang baik? Itu kita harus Mm-mm. punya lingkungan yang tepat, ya punya rumah yang tepat juga Mm-mm. supaya uh, medan magnet bumi itu bisa selaras dengan pribadi kita ya jadi kitanya bisa menjalankan segala sesuatu itu selalu dengan pemikiran yang matang dan keputusan yang tepat. Kalau keputusannya Hmm. selalu tepat itu pasti hoki datang sendiri. Ya, orang Waduh. yang banyak salah aja Mm-mm. cukup satu kali tepat itu udah hidupnya luar biasa. Mhm. Bagaimana kalau kita hidupnya selalu ngambil keputusan yang selalu tepat? Ya pasti hoki Bener. datang sendiri lah, makin Wah, banyak hokinya. lempeng-lempeng aja tuh Mas Kang, ongkang-ongkang kaki udah hoki aja kayaknya tuh ya. Iya, jadi sebenarnya itu ya kita ini sering buang-buang Hmm, waktu, ya buang-buang benar. waktu dan juga suka ambil keputusan yang salah, ya. Mm-mm. Udah suka buang waktu, ambil keputusan yang salah lagi. Ya hidupnya ya Mm-mm. di Mm-mm. situ-situ aja. Nah, sebenarnya ini jadi kayak bisa kejawab tapi nggak bisa kejawab juga ya Mas Kang ya. Untuk cara menambah hoki dibilang dari rumah juga dari apa arah rumah terus dalam rumahnya juga harus diatur sedemikian rupa peruangannya itu juga harus diatur kan. Tapi ya balik lagi keputusannya itu juga aduh jadi ribet sendiri ya Mas Kang kalau pertanyaannya adalah gimana caranya nambah hoki. Ya itu sebenarnya caranya ya udah Mm-mm. jelas sekali. Sebenarnya nggak usah terlalu dibuat ribet. Kalau mau nambah hoki ya lingkungan kita harus memadai supaya kita ambil Nah, keputusan yang tepat. mhm. Dari lingkungan berarti Mas Kangnya intinya ya. Betul. Oke. Ada lagi Mas Kang kayaknya tadi mau ada ngomong gitu. Ya itu aja udah. Nanti nggak kebagian lagi yang lain. Oh, benar benar benar. Kita lanjut lagi ya Mas Kang ya. Iya. Ada dari Marwazi bin Kardi ini. Katanya ini kliennya Mas Kang ini, Pak Marwazi ya. Iya. Eh, ini dia bertanya untuk satu ruko sama istrinya, tapi si Pak Marwazi ini nggak ngasih tanggal lahir sama jam lahir istrinya. Ini bisa nggak Mas Kang? Jadi yang dikasih sama Pak Marwazi ini adalah tanggal lahir sama jam lahir dari sang suami. Tapi pertanyaannya adalah apakah boleh saya dan istri menempati satu ruko yang sama namun berbeda bidang usaha? Itu bisa dihitung nggak Mas Kang? Oh boleh coba. Tanggal Oke. lahirnya apa? 19 November 1990.
19 November 1990, jamnya Betul. Ini dibuat antara antara jam 4 sampai jam 6 pagi, Mas Kang. Tuh, gede banget tuh. 4. Mm-mm. Jadi kalau mau usaha bareng di satu ruko gitu ya? Oh, mau menempati satu ruko yang sama namun berbeda bidang usaha. Oke. Ya sebenarnya sah-sah aja, cuman pengaturannya itu nggak boleh salah ya, karena nanti malah bentrok ya, karena memang ada hitungan-hitungan tertentu untuk bisnis yang spesifik Ah, oke. gitu. Ya, jadi ini pun saya nggak bisa terlalu banyak menjawab karena saya nggak tahu posisi rukonya mengarah kemana, ya lalu juga bisnis yang digelutin apa, ya itu pasti makan waktu juga untuk nentuinnya. Tapi kalau untuk menjawab bisa atau enggak, ya bisa. Bisa ya? Bisa. Aman-aman aja berarti Mas Kang ya? Aman asalkan peletakannya betul. Nah itu harus dilihat lagi berarti ya. Oh ini Mas Kang, dari Beni underscore 8899 tadi kan karena harus untuk hari baik untuk bangun rumah sama nempatin rumah itu kan harus dihitung lebih jelimet lagi kata Mas Kang kan. Ini dari Pak Beni nanya nih, kapan nih dari Mas Kang bisa bantu saya untuk lihat tanggal bangun rumah dan hari baik menempatin rumah? Kapan nih Mas Kang? Nah kalau hitungan pribadi harus lebih pribadi ya harus konsul. Nah itu bisanya kapan tuh Mas Kang? Waduh, saya juga nggak tahu jadwalnya. Yang pegang asistennya. Jadi bisa kan saya juga terhubung di Instagram. Nah di Instagram saya itu ada nomor kalau memang butuh konsul secara pribadi. Itu untuk Pak Beni tadi ya. Kalau mau langsung konsul silahkan ini cek aja nanti di Instagramnya Mas Kang. Jadi bisa langsung nanya deh sedalam-dalamnya tuh lebih personal lagi tuh langsung bongkar semuanya Mas Kang ya. Nah, itu bisa dihitung tanggal ininya, tanggal pindahnya, atau rumahnya mau dikonsultasikan juga bisa. Karena kan kita butuh layout denahnya, semuanya itu mesti disediakan. Serumit itu ya Mas Kang ya, memang harus, yang kayak tadi Mas bilang, denah rumahnya juga harus dilihat, gitu-gitu ya? Iya, rumit enggak. Kalau udah belajar ya nggak terlalu rumit ya. Oke, baik. Karena udah terbiasa seperti itu ya Mas Kang ya. Jadi kayak ya udahlah, udah biasa juga, udahlah, udah nggak rumit-rumit banget gitu. Mas Kang, Tapi ini harus teliti, harus teliti bener.